Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai janji aku kemarin, aku bakal ngebikin video tentang biaya program hamil aku di dokter aku yang pertama dan juga di Morula IVF Yogyakarta. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja let's check this out dan stay tuned. Put your hand in mine. You know that I want to be with you all the time. You know that I won't stop until I make you mine. Akhirnya bikin video lagi. Jadi mohon maaf banget. Kemarin itu aku sempet ke pending bikin videonya karena pertama aku ngurusin wisuda, jadi harus bolak-balik ke kampus. Jadi agak males bikin videonya. Dan akhirnya aku wisuda, dan buat teman-teman aku juga, aku mau ngucapin selamat happy graduation, semoga ilmunya bermanfaat dan berguna bagi sesama. Dan buat teman-teman aku yang masih ngerjain skripsi, tetap semangat. Jadi langsung aja ya kita spill. Jadi tuh sebelum ke Morula IVF, kalau kalian ngeliat video aku yang sebelumnya, aku pernah cerita kalau aku sempat konsultasi di OB/GYN aku yang pertama. Ini tepatnya di Rumah Sakit Bunga Bangsa Medica Hospital. Buat kalian yang belum tahu di mana lokasinya, ini lokasinya ada di Jalan Bandara Adi Sucipto, kanan jalan. Ancar-ancar lagi apa sih? Oh, Hotel Sheraton itu kan kiri jalan itu nanti ada Bang Jo atau lampu merah ke kanan, udah sampai situ. Ntar kiri jalan sampai. Di jalan raya itu ada pelangnya Bunga Bangsa Medica Hospital gitu. Nah, di situ untuk yang pertama kali aku melakukan check up. Jadi karena menurut info-info yang aku dapatkan di situ dokternya cekatan bagus dan banyak yang berhasil promil, jadi makanya aku tertarik ke situ. Dan langsung aja aku spill cost of service atau biaya layanan check up di Bunga Bangsa Medica Hospital. Di sini ini ada kayak semacam kwitansi atau notanya gitu. Ini ada jasa konsultasi, biaya admin, asuhan keperawatan, jasa dokter, dan farmasi. Di tanggal 19 Maret 2021, ini aku mendapatkan check up USG transvaginal, terus ada jasa dokter juga. Ini maksud aku jasa dokter itu USG transvi ya. Di sini subtotalnya Rp581.000 untuk sekali konsul pada saat itu. Ini sudah termasuk obat Ovacare, harganya Rp270.000. Jadi dari sekian 5 poin ini totalnya Rp581.000. Lanjut, untuk kedatangan aku yang kedua kalinya di Rumah Sakit Bunga Bangsa Medica, itu aku seperti biasa check up lagi untuk cek sel telur. Sama juga pelayanannya sama, aku dilakukan USG transvi dan lain sebagainya. Ini ada 6 poin, kelihatan? Ini 6 poin, masih sama kayak yang kemarin, ada jasa konsultasi, biaya admin, asuhan keperawatan, jasa dokter, dan farmasi. Hanya yang membedakan di sini aku dikasih tambahan obat, yaitu metformin. Aku dikasih metformin. Ini biaya transvaginalnya masih sama, Rp176.000. Terus metforminnya dan Ovacare-nya Rp338.000. Ini bagian farmasi, Rp338.000. Jadi total kedatangan aku di tanggal 31 Maret 2021, grand totalnya ada Rp641.000. Sudah termasuk obat atau farmasinya. Konsultasi kedua ini, itu kan waktu aku ketahuan ya ada indikasi PCOS, makanya dikasih metformin, dan harganya emang dibandingkan dengan konsultasi yang pertama emang harganya agak naik sih karena ada tambahan obat itu. Untuk kedatangan yang ketiga kalinya ini di tanggal 24 bulan 4 2021, 24 April ya, Mbak.
masih sama juga, ada jasa konsultasi, biaya admin, asuransi keperawatan, jasa dokter, terus farmasi juga. Ini habisnya Rp565.000. Di sini aku dilakukan USG transfi juga, terus dilakukan pemeriksaan apakah ada polip dan miomnya atau tidak gitu. Tapi tuh pemeriksaannya bagian tuh nggak pakai alat, cuma diperiksa manual pakai kayak semacam pembuka gitulah, manual. Terus ada tambahan juga Ovacare sama Henstrom Sterile Gamex. Oh, pemeriksaan yang aku maksud tadi yang miom sama polip yang pakai alat itu namanya ternyata Henstrom Sterile 6,5 Gamex. Ya, sama metformin. Itu Rp169.000. Jadi totalnya Rp565.000. Ini subtotal di tanggal 24 bulan 4 2021. Sebenarnya kalau misalnya aku ngambil metformin juga, ini pasti bakal nambah. Cuman waktu itu aku ngambil metformin di luar karena kebetulan stoknya kosong di rumah sakit itu. Lanjut lagi. Jadi aku itu di Bunga Bangsa Medika itu 3 kali ya. 3 kali karena aku kan nggak sabaran dulu guys, jadi pindah. Jadi dari pertama sampai akhir konsultasi ketiga ini, nih tiga-tiganya ini di Bunga Bangsa Medika itu habis sekitar Rp1.787.000. Kalau digabungin semuanya ya, ini jadi Rp1.787.000. Belum parkir. Parkirnya 5.000. Lumayan. Belum jajannya, habis dari konsul makan pecel lele gitu kan. Ya gitu. Jadi buat kalian yang ada rencana buat promil ke Bunga Bangsa Medika, ya siapin dana sekali datang tuh 600 lah. Ya. Berikutnya langsung aja, ini yang kalian tunggu-tunggu dari beberapa teman-teman yang DM aku lebih excited ke Morula ya, karena kan ya mungkin udah pada tahu lah ya, Morula kan lebih spesifik ke promil. Jadi setelah dari Bunga Bangsa Medical Hospital itu aku sempat kayak hopeless gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk move ke Morula IVF Yogyakarta yang letaknya ada di Jogja International Hospital. Itu aku datang pertama kali di tanggal 8 Mei 2021 ini. Jadi ini lebih ringkas ya, cuman ada 3 poin. Jadi yang pertama itu aku mendapatkan patient medication record book. Jadi semacam buku catatan dokter, terus nanti hasil USG ditempelin di situ. Terus aku mikir, alah, tuku buku 35.000 guys, mending dong tuku buku deweran. Kau buku dewe. Ya, lucu. Nih, ini dapat buku. Nih, oh ya, bukunya seperti ini. Nih, buku catatan pemeriksaan dan pengobatan poliklinik. Nah, ini ada nama aku, ada nama suami aku juga, gitu. Ada label Morula IVF. Udah. Nah, jadi yang pertama aku hanya mendapat 3 fasilitas, 3 service. Yang pertama patient medication record book yang tadi. Terus clinic administration fee 85.000. Tadi bukunya 35.000, terus yang clinic administration fee 85.000, dan yang ketiga consultation treatment fee atau konsultasi USG trans fee dengan dokter Rp560.000. Jadi subtotalnya Rp680.000 untuk di tanggal itu. Ini tanpa obat ya, ini without medicine. Jadi pure bener-bener cuman check up aja. Rp560.000. Kita sambil.
kontrol yang pertama itu kan aku disarankan untuk HSG sama analisa sperma. Langsung aja berarti nih. Nih hasil aku HSG di High Lab. Ini kwitansi pembayaran. Subtotalnya Rp1.100.000. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Rp1.100.000 untuk tindakan hidrosalpingografi atau HSG. Dan yang kedua, analisa sperma yang dilakukan di Morula IVF Yogyakarta. Di sini harganya Rp565.000. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Dan untuk pembacaan dari kedua-duanya ini, pembacaan dari hasil hidrosalpingografi dan juga analisa sperma, itu kontrol kedua, subtotalnya Rp645.000. Kelihatan ya? Ribet amat. Nih, untuk pembacaan hasil HSG dan juga analisa sperma di kontrol kedua Rp645.000. Ini tanpa obat ya. Jadi cuman USG sama konsultasi biasa aja. Rp565.000. Ini apa ya? Kontrol ketiga. Langsung aja ya, ini kontrol ketiga. Aku datang lagi tanggal 11 Juni tahun 2021. Itu cuman clinic administration fee sama consultation treatment. Jadi cuman asuhan keperawatan sama tindakan USG transvaginal dan jasa konsultasi dokter. Ini cuman 2 poin. Subtotalnya adalah Rp645.000 ya. Ini juga tanpa obat. Jadi pure cuman konsultasi biasa aja. Rp645.000. Kelihatan ya? Oh iya, ini juga penting nih karena sebelum ke Morula wajib banget harus genos karena sebagai salah satu persyaratan juga. Ini genos, papat ini ya. Ini genos untuk konsultasi dan untuk per orangnya atau satu kali tindakan genos itu Rp40.000 ya kan? Ya, ini Rp40.000. 40.000 kali 4 gram 160. Jadi bentar ya. Jadi total kesemuanya ini di Morula ini sudah termasuk jasa dokter apa dan lain-lain, totalnya Rp3.795.000. Rp3.795.000 gitu. Ditambah aku didikte soalnya ya, soalnya aku didikte loh guys. Ini ben apa jenenge? Ben nyong ngomongnya api. Kan kan balen-balen terus kan kesel ya. Piye. Jadi kalau sik lah, asam sik ya. Tak mumet. Jadi langsung aja aku bakal ngetotalin semuanya. Jadi total untuk biaya program aku dari yang pertama banget di Bunga Bangsa Medical Hospital dan Morula IVF, totalnya adalah Rp5.582.000 ya. Itu dalam jangka waktu Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Rp5.582.000 itu semua ya, all dari HSG apa segala macam. Rp5.582.000. Coba bayangin deh. Dan ya ini yang pusing dia nih, yang pusing suamiku. Aku mah tinggal ya, aku mau ini, aku mau ya apapun akan kita upayakan lah demi ya kan. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah mencoba
sudah berikhtiar, hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapasitas manusia hanya bisa berusaha, selebihnya hanya Tuhan yang mengatur, kan? Oh ya, perlu kalian ketahui juga kalau biaya program hamil yang aku jelasin tadi itu masih program hamil biasa. Maksudnya natural pregnancy. Jadi tanpa ada tindakan atau suntikan yang disuntikin ke tubuh aku ya. Jadi cuman obat, vitamin, sama USG transfi. Karena banyak yang nanya kan, ini program hamil kamu ikut bayi tabung kok apa dan segala macam. Itu belum, dan semoga aja enggak ya. Karena ya itu tadi masih tahapan natural pregnancy ya. Dan aku tuh ngejelasin kayak gini biar teman-teman aku tahu, buat mungkin yang akan menjalani promil tahulah kisarannya berapa gitu. Dan emang kebanyakan dari klinik yang udah aku sambangi emang ya segitu gitu. Ya semoga bermanfaat untuk kalian, dan intinya jangan pernah takut untuk periksa gitu. Kalau dirasa memang ada yang nggak beres, periksa gitu. Karena aku aja yang dikata menstruasinya normal, datang tiap bulan, ternyata nggak semudah itu gitu. Tapi ya gimana lagi, yang penting kita sudah berusaha, kita harus tetap semangat, happy. Itu yang paling penting, happy. Karena apa? Karena kita nggak boleh stres, karena stres itu mempengaruhi hormon bekerja dengan baik gitu. Ya seperti itu. Dan sampailah kita di end of the video. Jadi aku rasa sudah cukup ya video di part Cause of Pregnancy Program. Buat kalian yang suka sama video ini bisa di like, dan bagi yang merasa video ini berguna untuk sesama bisa di share. Dan buat kalian yang belum jelas bisa banget komen di bawah, tanya, dan insya Allah pasti aku balas gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, kayak ada banyak kekurangan sana sini, mohon maaf. Dan jelas tulus sekali untuk buat video ini, oke? Dan jangan lupa like juga, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.